우리 동네에선 그 노래를 오징어라고 불렀다. Diawali dengan memperlihatkan masa kecil dari seorang pria yang tengah bermain sebuah permainan yang dikenal dengan nama permainan cumi-cumi, dan pria tersebut bernama Gi-hun. Inilah sosoknya ketika dewasa. Dan kisah akan berfokus kepada Gi-hun, seorang duda pengangguran yang banyak hutang dan hobi berjudi, di mana semua hal itu diperlihatkan saat Gi-hun mencuri kartu kredit ibunya hanya untuk memasang taruhan pacuan kuda. Hari tersebut merupakan hari keberuntungan sekaligus hari naas baginya karena setelah memenangkan JP Paus, ia bertemu lalu dikejar oleh rentenir yang ingin menagih hutang kepadanya. Gi-hun pun berlari dari kejaran rentenir hingga tak sengaja menabrak seorang wanita yang akhirnya ia tertangkap oleh para rentenir tersebut. Dengan terpaksa ia memberikan uang hasil kemenangannya untuk menutupi sebagian kecil hutangnya, namun saat ingin mengambilnya ternyata uang tersebut telah tiada, dan setelah mengingat kejadian sebelumnya ia pun baru menyadari kalau wanita yang ia tabrak tadi telah mencopet semua uangnya. Dan karena dianggap sudah mempermainkan si rentenir, ia pun kembali digeplak dan dipaksa untuk menandatangani surat perjanjian yang berbunyi jika ia tidak segera melunasi hutangnya tersebut maka si rentenir akan mengambil bagian organ tubuh Gi-hun untuk dijual. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat Gi-hun sedang duduk termenung di sebuah kursi di stasiun MRT, tiba-tiba ia dihampiri oleh seorang pria bernama Asli Gong-yu yang mengajaknya untuk melakukan suatu permainan, di mana jika Gi-hun menang ia akan mendapatkan 100.000 won, begitu pula sebaliknya. Akan tetapi karena Gi-hun tidak memiliki uang untuk membayar kekalahannya di awal permainan, Gong-yu menggantinya dengan sekali geplakan untuk setiap kekalahan Gi-hun. Meski mengalami beberapa kali kekalahan dan mendapatkan beberapa kali tamparan, Gi-hun tetap terus bermain hingga akhirnya ia menang dan mendapatkan uang tersebut. Lalu kemudian pria tersebut memberikan Gi-hun sebuah tiket untuk berpartisipasi dalam sebuah permainan yang berhadiah lebih besar dari apa yang ia dapatkan sekarang. Namun dengan sejumlah uang yang didapatkannya sekarang ini, ia pun hanya menerima tiket tersebut tanpa terlalu menghiraukannya. 빈자리가 얼마 안 남았습니다. Akan tetapi ketika tiba di rumah, ia mendengar kabar dari sang ibu kalau mantan istrinya akan pergi meninggalkan Korea dengan membawa putri kesayangannya, dan sebagai seorang pengangguran ia pun hanya bisa pasrah karena mantan istrinya lah yang memiliki hak asuh atas anaknya tersebut. Tetapi ia memiliki kesempatan agar mendapatkan hak asuh atas anaknya tersebut jika ia dapat membuktikan kelayakannya dalam membiayai hidup sang anak, dan satu-satunya cara yang ia miliki untuk mendapatkan uang untuk biaya hidup sang anak adalah dengan mengikuti permainan berhadiah yang ditawarkan oleh Gong-yo. Saat memandangi foto anaknya, ia kepikiran tentang tawaran Gong-yo sebelumnya yang akhirnya ia pun menerima tawaran tersebut. 참가를 원하시면 기아의 이름과 생년월일을 말씀해 주세요. Lalu sebuah mobil datang menjemputnya dan ia dibius tidur hingga tiba di tempat permainan diselenggarakan yang diawasi langsung oleh sekelompok orang berbaju pink dengan topeng bersimbol yang dipimpin oleh pria yang disebut dengan frontman. Gi-hun pun terkejut dengan banyaknya peserta di sana yang berjumlah 456 orang. Lalu ia melihat peserta nomor 1, seorang pria tua yang memiliki penyakit demensia. Sedikit penjelasan kalau demensia adalah penyakit yang menyebabkan penurunan daya ingat dan daya pikir, dan lebih mengejutkannya lagi, ia bertemu dengan wanita yang sebelumnya telah mencopet uangnya tengah dihajar oleh seorang mafia, dan ia juga bertemu dengan teman masa kecilnya yang bernama Sang-woo. Inilah parasnya. Lalu tiba-tiba muncullah sekelompok pria berbaju pink yang berjalan seperti seorang boy band.
Pria bertopeng tersebut menjelaskan alasan mengapa mereka yang berada di sana dipilih untuk menjadi peserta, yaitu karena mereka adalah sekumpulan orang-orang yang memiliki banyak hutang yang kecil kemungkinannya kalau mereka sanggup melunasi semua hutang tersebut. Dan kemudian ia menunjukkan wadah dari hadiah yang berupa uang tunai yang nilainya akan diakumulasikan dari jumlah peserta yang gugur pada setiap babak permainannya. Lalu tanpa memberikan paksaan kepada setiap peserta, pria itu pun memberikan pernyataan sebelum permainan dimulai. 돌아가서 남은 인생을 빚쟁이들에게 쫓기며 쓰레기처럼 사시겠습니까? 아니면 저희가 드리는 마지막 기회를 잡으시겠습니까? Singkatnya setelah menandatangani surat perjanjian yang berisikan 3 pasal, Gi-hun dan peserta yang lainnya dibawa ke tempat permainan pertama dilakukan, di mana di tempat tersebut terdapat sebuah boneka robot yang menjadi lawan dalam permainan tersebut yang dikenal dengan nama lampu merah lampu hijau. Untuk penjelasan sederhananya, jika robot membelakangi mereka boleh bergerak maju dan jika si robot berbalik menghadap maka mereka harus berhenti bergerak, begitulah seterusnya hingga mencapai garis finish dan sebelum batas waktu yang ditentukan habis. Akan tetapi betapa terkejut dan takutnya mereka ketika melihat jika orang yang ketahuan bergerak akan langsung dieliminasi dengan cara ditembak. Sehingga terjadi kepanikan massa yang menyebabkan mereka tewas berjamaah. Berlanjut di mana Gi-hun tertindih mayat dan ia merasa ketakutan untuk berdiri. Dan Sang-woo yang berada di depannya memperingatkan Gi-hun soal waktu yang terus berjalan yang pada akhirnya Gi-hun pun memberanikan diri untuk bergerak maju dengan berlindung di balik tubuh orang lain. Melihat waktu yang terus berjalan dan jarak garis finish yang masih cukup jauh dan boneka robot yang begitu menyeramkan serta melihat beberapa peserta lain yang tewas tertembak secara bergantian, seakan-akan semua hal tersebut membuat adrenalinnya semakin terpacu hingga ia hampir tewas karena tergelincir oleh sebuah tangan yang menghalangi langkahnya. Beruntung ia diselamatkan oleh seorang pria, dan pria yang menyelamatkan hidupnya tersebut bernama Ali, seorang pria yang berasal dari Pakistan namun fasih berbahasa Korea. Lalu pada akhirnya setelah kepala robot berbalik membelakanginya, ia pun langsung berlari menuju garis finish bersama dengan Ali dan berhasil lolos di permainan yang pertama. Episode 1 pun diakhiri dengan langit-langit arena permainan yang tertutup, yang ternyata, arena tersebut berada di suatu pulau misterius yang tak berpenghuni.